Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di rumah, masih bersama kami di channel YouTube SMP Islam Rodatul Ulum. Kali ini saya bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Ulum Gedang Mas Randuagung. Beliau adalah yang terhormat Gus Holil Abdi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, meskipun agak lemes ini. Karena sudah ini pertengahan puasa Gus ya. Mau buka puasa masih setengah hari lagi. Betul. Tidak terasa ya Gus, puasa kita sudah 23 sepertinya. Benar. Tidak terasa juga Ramadan akan meninggalkan kita setelah ini. Ini kemarin-kemarinnya ada beberapa pertanyaan Gus dari teman-teman di rumah yang sudah dituliskan di kolom komentar. Langsung saya bacakan di Gus. Pertanyaan pertama terkait tentang sholat witir. Sebenarnya witir sendiri itu apa artinya Gus? Terima kasih. Kalau bisa langsung kami jawab, witir itu sendiri itu artinya ganjil. Artinya ganjil atau satu. Ganjil atau satu. Satu. Kalau kita sholat witir itu ada yang sholat pertama itu 2 rakaat ditutup salam, terus yang terakhir itu 1 rakaat. Kalau dilihat tadi witir itu artinya ganjil, berarti yang 2 rakaat yang pertama ini sholat apa Gus? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, dan ini jarang orang akan mengetahui hal yang semacam itu. Kenapa demikian? Katanya witir, tapi kok rokaatnya 22. Bagus, dipertanyakan sama teman-teman. Tapi yang jelas di situ, kan di situ witir itu ada jumlah maksimal, ada jumlah minimal. Maksimalnya itu ada 11 rakaat. Dan di dalam 11 rakaat itu cara mengerjakannya sama. 2 rakaat, nanti pada akhirnya ditutup dengan 1 rakaat. Oh, jadi yang dimaksud ganjil di sini itu bukan setiap setiap 1 kali salam itu harus 1 rakaat gitu ya? Enggak. Berarti jumlah keseluruhannya itu ganjil, diakhiri dengan bilangan yang ganjil. Dan sebenarnya sholat witir itu boleh dilakukan 3 rakaat sekaligus. Oh, berarti bisa langsung 3 rakaat sekaligus? Betul, bisa itu. Akan tapi di situ ada ulama yang menghukumi makruh. Kenapa? Karena mengacu terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan wala tastabihul fitrah di sholatil maghrib. Di situ sholat witir yang sekaligus dikerjakan 3 rakaat sekaligus itu hukumnya makruh karena serupa dengan pelaksanaan sholat maghrib. Oh, begitu. Karena sholat maghrib juga 3 ya Gus. Betul. Ini masih ada kaitannya Gus sama sholat witir. Di bulan puasa hari pertama sampai pertengahan witir itu yang 1 rakaat akhir tidak ada kunutnya Gus. Tapi kalau yang pertengahan sampai akhir bulan Ramadan itu ada witirnya. Ada kunutnya. Kenapa bisa berbeda Gus? Ya tentunya semua apa yang kita lakukan, khususnya terkait ibadah mahdhah. Ibadah itu kan ada 2, ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau seperti sholat itu kan termasuk ibadah yang mahdhah, itu tentunya ada tuntunan tersendiri dan dikasih contoh tersendiri oleh Rasulullah SAW. Kalau pertanyaannya barusan kenapa di pertengahan Ramadan witir itu ada kunutnya, karena di situ dulu di masa Rasulullah melaksanakannya seperti itu. Jadi kita itba atau mengikuti terhadap jejak Rasulullah. Akan tetapi ada satu sejarah yang mengatakan kenapa di pertengahan bulan Ramadan witir itu harus ada kunutnya. Karena di situ ada yang mengatakan bahwasanya dulu pada masa Rasulullah
di pertengahan Ramadan itu ada suatu peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan di situ suasananya sangat mengkhawatirkan sehingga Rasulullah mengajak kepada semua sahabat untuk melakukan kunut pada pelaksanaan sholat witir di pertengahan Ramadan tersebut. Berarti berdasarkan itu ya Gus ya. Nah, Makanya kita sholat witirnya ada kunutnya ketika pertengahan sampai witir. Jadi begitu Gus. Jadi teman-teman di rumah sudah tahu ya kenapa witir di pertengahan sampai akhir bulan Ramadan itu ada kunutnya, sementara sebelumnya itu tidak menggunakan kunut. Oh baik Gus, ini ada pertanyaan selanjutnya mengenai tadarus. Karena rata-rata di masyarakat tadarusnya itu bacanya cepat Gus, dan makhorijul hurufnya nggak benar, tajwidnya juga tidak benar juga. Sebenarnya tadarus yang baik dan benar menurut agama kita itu seperti apa Gus? Ya, terima kasih. Terkait dengan membaca Al-Quran, baca Al-Quran itu sendiri sesuai dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita itu dianjurkan membaca Al-Quran itu harus secara tartil, harus secara berurutan. Panjang pendeknya harus dijaga, makharijul hurufnya juga harus dijaga. Karena di dalam membaca Al-Quran itu salah membaca huruf seperti ha dibaca kha, itu saja sudah menyalahkan arti. Artinya sudah salah. Ha dibaca kha atau ha dibaca ha itu sudah salah artinya. Oleh karena itu, dulu Ummi Salamah, salah satu istri Rasulullah, itu pernah ditanyakan oleh salah satu sahabat bagaimana cara Rasulullah di dalam membaca Al-Quran. Ummi Salamah itu menjawab bahwasanya Rasulullah di dalam membaca Al-Quran itu sangat pelan sekali. Bahkan di setiap ayat Rasulullah itu berhenti dan di situ merenungi dan memikirkan apa arti dari surat yang sudah dibaca. Karena pada intinya orang membaca Al-Quran itu itu firman Allah. Itu untuk meresapi seperti apa firman Allah, bagaimana firman Allah. Jadi untuk mentadabbur, gitu loh. Betul. Nah, kalau di bulan Ramadan ini seperti yang Mbak sampaikan barusan, banyak yang membaca cepat-cepatan. Itu karena dikejar oleh waktu atau bagaimana, gitu loh. Karena katanya jenengan barusan, apakah dengan berkali-kali hatam akan menambah keutamaan? Ya belum tentu. Gitu loh. Ya memang ada kaidah yang mengatakan maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Tapi itu tidak serta-merta seperti itu. Itu kalau bacaannya benar, hatam berkali-kali, itu keutamaannya akan semakin besar. Hatam berkali-kali tapi di situ makharijul hurufnya tidak tepat, panjang pendeknya tidak tepat, sampai menyalahkan terhadap artinya sendiri, itu malah kita akan membuat dosa ya. Berarti sebaiknya mungkin kalau kita dikasih dua pilihan gitu Gus ya, baca cepet-cepetan hatamnya berkali-kali dibandingkan bacanya pelan, makharijul huruf sama tajwidnya benar, hatamnya satu kali selama bulan puasa. Sebaiknya hatam satu kali itu ya Gus ya? Sebaiknya hatam satu kali. Kenapa demikian? Karena itu adalah merupakan bacaan yang benar. Ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwasanya keutamaan-keutamaan di dalam bulan Ramadan itu kan pahalanya dilipat gandakan. Tapi jangan hanya berpatok kepada itu, bukan hanya perbuatan baik di dalam bulan Ramadan itu yang pahalanya dilipat gandakan. Berbuat maksiat, membuat kesalahan di bulan Ramadan, itu pun dosanya akan dilipat gandakan. Jadi teman-teman di rumah yang tadarusnya masih bacanya kayak kejar waktu ya Gus ya. Kejar waktu biar dalam sebulan itu hatamnya banyak tapi tajwid sama makharijul hurufnya nggak benar.
sebaiknya mulai sekarang ngajinya tadarusnya yang benar, tidak apa-apa kita dalam 1 bulan tidak hatam berkali-kali gitu. Betul. Wong kita hatam sekali saja itu nilai pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bukan 70 kali lipat, tapi 700 kali lipat. 700 kali lipat. Kita nggak bisa membayangkan apa pahalanya gitu. Insya Allah kalau dihitung dengan kalkulator itu nggak cukup. Nggak cukup kalkulatornya. Digitnya nggak cukup. Betul. Jadi memang istimewa sekali bulan Ramadan. Jangan sampai keistimewaan ini jadi kita dosanya yang malah dilipat gandakan. Jadi bumerang. Jadi bumerang. Malah kita bukan pahalanya yang dapat, tapi dosanya yang dapat. Karena kita ngajinya tadi nggak benar begitu ya, Gus ya. Nah, ini selain pertanyaan tentang tadarus, teman-teman di rumah juga mempertanyakan tentang zakat. Mungkin kita mulai dari zakat fitrah dulu. Dari takarannya seperti apa, dan yang wajib menerima zakat sama yang wajib berzakat itu siapa saja. Karena sepertinya masih banyak masyarakat yang awam, yang kurang paham sebenarnya yang zakat fitrah yang benar itu seperti apa. Ya, terima kasih. Ini begini, terkait masalah zakat fitrah. Itu khususnya di daerah Lumajang, ini banyak yang salah kaprah. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan takarannya zakat fitrah. Artinya salah kaprah, di masyarakat sekitar itu banyak zakat fitrah itu ditukar dengan menggunakan uang. Membayar uang. Betul. Itu kalau menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tidak boleh. Ada yang membolehkan, insya Allah kalau tidak salah itu menurut Imam Hanafi itu boleh. Akan tetapi takarannya itu tidak sama dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau dikrus dengan harga beras itu kalau menurut Imam Hanafi itu insya Allah 3 kilo lebih. Kalau diuangkan. Tapi kalau menurut Syafi'i kan itu, atau menurut imam yang lain itu kan 2,5 kilo kan seperti itu. Tapi di masyarakat yang banyak itu zakatnya menyerahkan uang, tapi takarannya nilai rupiahnya itu seharga beras 2,5 kilo. Itu yang salah kaprah di masyarakat. Banyak masyarakat yang seperti itu, Gus. Jadi jadi ngitungnya seperti ini, Gus. Harga beras bulan ini berapa ya? Kalau harga beras 2,5 kilo berapa? Berarti saya zakat fitrahnya sejumlah uang harga beras yang 2,5 tadi itu, Gus. Berarti itu enggak cukup. Enggak cukup. Enggak cukup. Saya jadi tahu, teman-teman di rumah juga jadi tahu kenapa zakat fitrah itu yang benar itu bukan harga beras yang bulan ini berapa itu diuangkan, tapi tadi ada takarannya berbeda ya. Berbeda antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu berbeda. Oh, berarti yang wajib mengeluarkan zakat fitrah sama yang wajib menerima zakat fitrah itu siapa saja, Gus? Yang harus mengeluarkan zakat fitrah itu semua orang Islam yang punya kelebihan untuk kebutuhannya sendiri. Artinya yang akan dikonsumsi atau yang akan dimakan sendiri dan akan yang dibuat untuk hari raya itu sudah ada, maka di situ kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak tertentu harus itu orang kaya. Oh, begitu ya, Gus. Jadi kalau sudah merasa mampu untuk berzakat itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau yang menerima, Gus, siapa saja? Kalau yang menerima itu jelas kan di situ yang boleh menerima zakat itu kan ada 8 asnaf, 8 golongan. Nah, dari 8 golongan itu siapa yang paling utama? Yang paling utama dari 8 golongan di situ adalah siapa yang paling membutuhkan terhadap adanya zakat itu sendiri. Oh, itu untuk zakat fitrah, Gus. Kalau misalkan untuk zakat mal, Gus, siapa yang wajib, Gus? Zakat mal itu yang harus dihitung dengan kadar wajib mengeluarkan zakat, dan hitungannya di situ zakat mal itu dihitung dengan harga emas atau dengan nilai emas.
Dan emasnya di situ harus emas murni, bukan emas yang dijual di pasaran Duagung itu bukan. Berarti Kan kadar emas itu kan emas ada murni. 24 karat ya. Iya, ada 24 karat. Oh, berarti kalau kursnya emas itu naik, berarti harus mengikuti itu, Gus. Begitu. Ya. Berarti yang wajib mengeluarkan zakat mal tadi? Yang wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu dan sudah mencapai 1 tahun dan kekayaannya di situ sudah mencapai nisab. Nisabnya itu ukurannya sama dengan, 1 nisab itu sama dengan emas 85 gram emas murni. Berarti kalau kekayaan kita sudah mencapai 85 gram emas murni, kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau harga emas naik, ya juga ikut naik. Seberapa banyak Gus kita mengeluarkan zakat malnya dari 85 gram emas tadi? Sama dengan emas, 2,5%. 2,5%. Nggak kebayang ya Gus ya, kalau misalkan kayak sultan-sultan di TV-TV itu, berarti dia harus mengeluarkan banyak ya Gus ya untuk zakat malnya. Harus setiap tahun. Iya, harus setiap tahun. Dan disitulah zakat itu memang berangkatnya dari kesadaran. Karena biasanya itu orang itu semakin kaya, dia itu akan semakin eman untuk mengeluarkan zakat. Bayangkan sekarang kalau seandainya kekayaan kita 1 miliar saja, itu yang harus dikeluarkan kalau 2,5%-nya itu kan 25 juta. Mikir-mikir ya Gus ya. Kalau kayak mikir dulu 25 juta dikeluarkan untuk dizakatkan, kalau tanpa kesadaran sendiri itu kayaknya apa ya, nggak bakal ngeluarin juga eman tadi itu ya Gus ya. 25 juta. Berarti emang itu hukumnya wajib ya Gus? Wajib, karena zakat itu adalah harta yang harus dikeluarkan melalui zakat, itu adalah merupakan titipan dari Allah yang itu memang haknya orang yang fakir atau miskin, atau haknya orang yang 8 asnaf itu tadi. Jadi teman-teman di rumah yang merasa hartanya sudah seharga 85 gram emas murni, berarti kita harus zakat mal dalam 1 tahun 1 kali, berarti 1 kali. mengeluarkan zakat malnya dalam 1 tahun 1 kali. Jadi tinggal dihitung 2,5%-nya kalau uang. Bagus ya. Jadi kalau harta teman-teman di rumah misalkan 1 miliar nih ya. Jadi kalian harus mengeluarkan zakat malnya dalam 1 tahun itu 25 juta, dan ini hukumnya sudah wajib. Jadi hukumnya wajib. Tidak bisa ditawar gitu. Itu sudah ukurannya 2,5%. Jadi dibutuhkan kesadaran memang yang betul. Kesadaran masing-masing orang. Nah, terkait zakat fitrah, balik lagi ke zakat fitrah, yang tidak yang diperbolehkan tidak berpuasa itu ada orang hamil, menyusui, orang sakit, dan juga mungkin orang yang sudah sepuh yang tidak kuat berpuasa. Nah, kalau misalkan nih Gus, ada orang dia masih muda, tapi dia pekerjaannya berat gitu Gus. Jadi kayak menghabiskan banyak tenaga. Pagi-pagi misalkan dia sudah kerjanya berat, otomatis sampai duhur dia pasti sudah tidak kuat menahan lapar dan dahaganya. Betul. Hukumnya kalau tidak berpuasa itu bagaimana Gus? Apa wajib mengkodok atau wajib mengkodok dan bayar fidyah? Terkait dengan masalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa, itu kan ada orang yang tua renta itu boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang sakit, yang sakitnya tersebut tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya, la yurja buru'uhu. Kemudian orang yang lagi menyusui, orang yang lagi hamil, dan orang musafir, orang yang sedang bepergian. Akan tapi ada satu pendapat dari ulama di situ terkait apa yang disampaikan atau yang ditanyakan jenengan barusan, terkait bagi pekerja berat itu tidak harus muda dan juga tidak harus orang tua. Pokok di situ pekerja berat yang hidupnya pas-pasan, itu sebagian ulama ada yang mengatakan itu boleh
untuk tidak berpuasa, dan di situ hanya wajib membayar fidyah tanpa mengqadha. Karena menurut pendapat ulama tersebut itu disamakan dengan orang yang sudah tua renta. Oh begitu Gus, berarti bayar fidyah saja tanpa harus mengqadha. Qadha. Oh jadi tapi benar-benar pekerjaan yang berat ya Gus ya. Betul. Kalau hanya pekerjaannya itu musiman seperti sekarang nebang pada musim pada bulan puasa, kemudian setelah bulan puasa selesai kan tebangan kan sudah habis. Seandainya kita bisa ngodok ya harus ngodok. Jadi bagi pekerja berat yang hidupnya pas-pasan itu boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Dan di situ ulama yang berpendapat demikian itu orang tersebut tidak wajib mengqadai puasanya, akan tapi cukup membayar fidyah, cukup membayar tebusan atau denda. Di kulli yaumin mudun. Jadi satu hari itu satu mud. Satu mud. Jadi teman-teman di rumah yang termasuk pekerja berat itu diperbolehkan tidak berpuasa dan cukup membayar fidyah saja, satu harinya satu mud, seperti itu teman-teman. Dan tidak wajib berarti Gus ya qadanya? Tidak wajib mengqadha, cuma membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja. Ini Gus, salah satu pertanyaan dari teman-teman di rumah juga, ini kayaknya marak terjadi di tengah masyarakat Gus. Nggak hanya di bulan Ramadan saja, tapi semakin di bulan Ramadan semakin banyak yang seperti ini. Mereka kebanyakan masyarakat misalkan contohnya bagi-bagi takjil nih Gus, atau lagi memberikan bukan zakatnya sih Gus, misalkan kayak sedekah gitu di bulan puasa. Nah itu dijadikan sebuah konten, atau ada juga yang difoto terus di-upload di media sosial. Kalau dia sudah bersedekah atau sudah bagi-bagi takjil atau apapun itu, ini hukumnya bagaimana ya Gus? Ini kan di-share katanya kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Seperti itu. Tapi kalau di media sosial kan ini banyak orang di sana gitu, pastinya banyak orang yang tahu. Ini hukumnya seperti apa Mas? Kalau tanya terkait hukum masalah itu begini Mbak, ini semua berpulang kepada diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu perbuatan itu harus disertai dengan niat. Lah niatan kita itu apa di situ? Gitu. Kalau kita itu niatannya untuk pamer, untuk riya, ya tentunya akan mengurangi nilai pahala itu sendiri, bahkan akan menghabiskan nilai pahalanya, tidak ada pahalanya sama sekali. Akan tapi kalau di situ kita itu niatannya biar dicontoh atau ditiru oleh orang lain yang melihat medsos itu, ya tentunya di situ kita akan mendapatkan pahalanya. Toh terkait masalah ikhlas dan tidak ikhlas itu kembali pada diri kita masing-masing. Jadi dilihat dari tujuannya apa. Nah, tujuannya kalau untuk syiar, tidak usah jauh-jauh ke situ Mbak. Seperti orang melaksanakan tarawih saja di masjid, sebenarnya orang perempuan itu melaksanakan sholat itu lebih baik itu ada di dalam rumahnya. Akan tapi kalau bulan Ramadan itu berbondong-bondong, biasanya tidak sholat berjamaah ke masjid karena bulan Ramadan ke masjid. Nah di situ juga kalau niatannya untuk syiar agar ditiru oleh masyarakat yang lain, agar ditiru oleh tetangga yang lain, tentunya di situ akan ada pahala tersendiri. Sama dengan medsos seperti itu. Oh, berarti tergantung niat kita sendiri. Kalau share semua kebaikan kita untuk ngajak berbuat baik kepada orang banyak gitu, itu agar ditiru oleh orang banyak. Jadi tergantung niatnya. Nah, kalau tujuannya untuk apa ya? Untuk bangga-banggaan. Ini yang perlu waspada teman-teman di rumah. Jadi kalau mau share kebaikan kalian di media sosial, sebaiknya pertanyakan diri dulu ya Gus ya. Tanya dulu sama diri sendiri, saya ini sebenarnya share di media sosial buat ngajak teman-teman agar semakin banyak yang berbuat baik, atau
sebenarnya ada unsur ria Ria. seperti itu Gus ya. Karena kadang kita sendiri nggak bisa bedain Gus, kayak tipis-tipis gitu ya, ini ria apa pamer apa enggak ya gitu. Tapi saya pengen orang-orang tahu share kebaikan kita gitu. Ada seperti itu Gus. Jadi tergantung niatnya teman-teman di rumah. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Gus. Nah ini Masih ada lagi. ya, ini yang paling akhir Gus, dan ini yang paling sering terjadi ketika hari raya. Biasanya kalau hari raya kita silaturahmi ke rumah saudara, ke rumah teman-teman. Itu awal-awal kita pasti masuk ke rumah itu silaturahmi, pasti apa ya, bisa minta maaf lah, minta maaf kalau misalkan selama ini punya salah gitu. Katanya orang tuh sudah kosong-kosong gitu. Tapi ketika sudah duduk, kita apa ya, bercengkrama, ngobrol-ngobrol, tapi konteks ngobrolnya malah kadang ditanyakan, sudah ini enggak, sudah punya pekerjaan enggak? Oh, anak saya kuliahnya di sana, anak saya di sini gitu. Oh, anak saya sudah bisa ini loh, bayarannya sudah segini-segini. Jadi kayaknya silaturahmi itu malah jadi ajang pamer sama membanding-bandingkan anaknya si tuan rumah sama tamu, seperti itu Gus. Udah nikah apa belum? Udah punya anak apa belum? Seperti itu Gus ya. Bisa menyinggung perasaan. Nah, menyinggung perasaan si tamu seperti itu. Padahal tadi sudah silaturahmi seperti itu Gus. Itu bagaimana Gus hukumnya? Apa ya, benih-benih dosa itu ada lagi? Apa nanti mikirnya si yang punya rumah ini, oh nggak apa-apa, nanti kan pulangnya saliman lagi gitu. Jadi udah kosong-kosong lagi. Itu bagaimana Gus hukumnya? Iya betul, sebenarnya hari raya itu digunakan untuk sebagai ajang silaturahmi, untuk saling memaafkan. Bahkan ada yang menyebut di situ halal bihalal 0000, malah di situ dibuat untuk merumpi. Nah, ya. Di situ Allah berfirman dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ila akhir ayat. Di situ sudah jelas disampaikan oleh Allah, mengatakan bahwasanya di situ janganlah wahai orang-orang yang beriman ijtanibu katsiran minadh-dhon. Di situ Allah menyampaikan yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Kenapa demikian? Inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena berprasangka yang bukan-bukan itu akan menyebabkan berbuat dosa. Jadi hindarilah untuk berbuat sangka, untuk apa ya? Untuk malah mendapatkan dosa. Begitu. Dan di situ dilanjutkan wala tajassatsu, dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kesalahan teman yang lain. Katanya barusan, silaturahmi dalam hari raya itu untuk mengklirkan semua salah, untuk mengklirkan semua dosa. Justru di situ kita menggunjing orang lain, terus mencari-cari kesalahannya orang lain, kemudian apa itu tadi, berprasangka yang kurang baik terhadap teman kita sendiri atau orang lain. Nah di situ justru akan menghasilkan atau akan membuahkan perbuatan dosa yang awalnya akan kosong-kosong bisa-bisa menjadi 3-0. 3-0. Gitu. Yang awalnya pengen ngeriset ulang dosa kita biar kosong-kosong, jadinya malah upgrade ya. Yang dosanya 3 jadi 5 misalkan gitu ya. Gara-gara ya itu tadi ya, terus mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, juga di situ perlu digarisbawahi. Kalau kita menggunjing orang lain, kalau kita membicarakan orang lain, katanya orang Jawa itu kita ngerasani. Nah, justru di situ kita kan akan membuat sakit akan membuat sakit hati orang lain. Nah, kita di dalam menyakiti hati orang lain itu termasuk kita itu berbuat zalim. Zalim terhadap antar sesama. Karena zalim itu sendiri ada 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, dan juga zalim kepada diri sendiri. Itu akan tercatat sebagai zalim kepada antar
sesama. Nah, di situ kalau kita itu tidak sampai minta maaf dan menyampaikan apa kesalahannya, saya pernah ngerasa disampaikan begini-begini, saya mohon maaf. Nah, di situ kalau sampai tidak minta maaf seperti itu, kalau si penggunjing ini ya, itu punya kebaikan dan itu kebaikannya akan diambil oleh orang yang dirasani itu tadi. Transfer pahala. Transfer pahala. Transfer pahala. Betul. Ke yang jadikan ini objek. Yang dijadikan objek. Juga sebaliknya, kalau seandainya orang yang menggunjing ini, yang ngerasani ini tidak punya kebaikan sama sekali, maka sebaliknya dosa-dosanya orang yang dirasani itu akan ditransfer kepada diri kita sendiri selama kita masih belum minta maaf dan menyampaikan apa kesalahan kita. Jadi tidak cukup dengan cuman minta maaf, saya punya salah kesampaian, mohon maaf ya, tidak cukup. Ya Gus ya, minta maafnya tuh gak jelas gitu Gus. Minta maaf atas apa? Ini kalau dalam setahun kayaknya pasti banyak tuh Gus. Dosanya harus di list gitu Gus. Maaf saya pernah gini ke sampean, maaf saya pernah begini ke sampean. Ya enggak begitu juga. Tapi di situ kan kita bisa merasakan kita punya salah kepada teman si A ini yang paling menyolok kesalahan saya ke ini. Seandainya si A teman saya ini tahu, dia tentunya akan marah dan tentunya dia akan sakit hati. Di situ yang kita harus sampaikan. Kalau harus di list satu-satu, kita harus punya agenda dong. Astagfirullah. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Dosa kita malah ngambil dosa orang, kebaikannya kita diambil sama orang lain. Berarti minta maaf itu kalau di hari raya sebaiknya yaitu Gus mungkin maaf saya pernah ngerasani sampean seperti itu ya, jangan hanya minta maaf saja. Tapi ketika sudah duduk bercengkrama gitu, makan kue gitu, jangan sampai di sana ada unsur-unsur yang bisa menimbulkan dosa seperti dawuhnya Gus Ulil tadi, jangan sampai malah mencari-cari kesalahan sama kelemahan orang lain. Jadi ini pesan buat teman-teman di rumah, nanti kalau sudah hari raya jangan malah mempersiapkan pertanyaan untuk menjatuhkan tamu kalian di rumah ya. Jadi sebaiknya kan sebenarnya tema pembicaraan kita itu banyak gitu ya Gus. Entah nanti nanya harga minyak kok mahal atau apa, kan masih banyak Gus ya pembicaraan yang lebih berfaedah lah. Ya, karena hari raya itu identik dengan kue-kue, lebih baik membicarakan terkait kue-kue itu. Ini kuenya sampean kok enak, belinya di mana? Boleh saya bawa pulang apa enggak? Gitu aja. Iya, sampai teman-teman di rumah membanding-bandingkan anak atau saudara kalian ketika berkunjung gitu. Bisa-bisa mereka nggak mau balik lagi Gus terus. Karena udah bikin sakit hati seperti itu. Ini terima kasih untuk semua jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar kemarin. Ini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya buat teman-teman di rumah, buat saya sendiri juga banyak ilmu baru seperti itu. Sehingga kita semua yang nonton, baik saya juga bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan dengan baik, dan juga nanti hari raya juga bisa kita lewati dengan baik tanpa menyakiti hati orang, dan tetap kita kembali suci, benar-benar kembali suci. Sekian untuk jawaban dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar kemarin. Mungkin ada tambahan terakhir dari Gus Ulil? Ya, sebenarnya tidak ada, cuman saya selaku manusia, bila ada salah di dalam penjelasan saya dari awal tadi, saya mohon koreksinya, dan saya juga mohon maaf. Itulah keterbatasan saya. Akan tapi kalau di situ ada benarnya, itulah merupakan kelebihan dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang saya sampaikan atau yang kita sampaikan dari awal sampai akhir ini akan membawakan keberkahan tersendiri di dalam bulan Ramadan dan akan memberikan kemanfaatan baik kepada pemirsa maupun kepada internal teman-teman yang ada di Yayasan Rodatul Ulum Gedang Mas ini. Oke,
Oke, cukup sekian teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap ikuti kami dengan klik tombol like, subscribe, and comment. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.